Tahukah kamu, akan tiba masa di mana Ka'bah dihancurkan total dan manusia tidak lagi berhaji. Inilah kisah kehancuran Ka'bah menjelang hari kiamat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat suci yang menjadi arah sholat umat Islam di seluruh dunia, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, akan dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tidak akan ada lagi yang tawaf mengelilinginya, tidak ada lagi yang bertalbiyah, dan tidak ada lagi haji yang ditunaikan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa yang menghancurkannya? Dan apa hikmah besar bagi kita yang masih hidup hari ini? Bismillah, mari kita bahas. Ka'bah adalah bangunan suci pertama di muka bumi. Diabadikan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 96. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah, yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." Quran Surah Ali Imran ayat 96. Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang sebelumnya sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Ka'bah sejak dulu menjadi pusat tauhid di bumi, tempat manusia bersujud kepada Allah semata. Kedudukan Ka'bah dalam Islam. Yang pertama, kiblat umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, tempat tawaf dan ibadah haji. Dan yang ketiga, tempat Allah melipat gandakan pahala sholat. Rasulullah bersabda, "Sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lain." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Tentang kehancuran Ka'bah di akhir zaman, Rasulullah bersabda, "Ka'bah akan diruntuhkan oleh Zulkarnain dari Habasyah, Ethiopia. Dia akan merobohkan Ka'bah dan mencabut batunya satu persatu." Hadis riwayat Bukhari. Lalu, siapakah Zulkarnain? Zulkarnain artinya yang memiliki betis kecil. Dijelaskan para ulama sebagai julukan untuk pemimpin Habasyah, Ethiopia, yang bertubuh kecil namun kuat dan kejam. Kronologi kehancuran Ka'bah. Menurut penjelasan ulama tafsir hadis, di akhir zaman manusia tidak lagi berhaji karena tidak ada lagi Islam di muka bumi, atau Islam hanya tinggal nama. Terjadi kiamat kecil berupa peperangan besar sehingga manusia sibuk menyelamatkan diri. Allah mencabut keberkahan dari Ka'bah. Ka'bah tidak lagi disiarahi, seperti bangunan kosong tidak berarti. Zulkarnain datang dengan pasukannya. Ia menghancurkan Ka'bah batu demi batu, mencopot Hajar Aswad dan merobohkan hingga rata dengan tanah. Hadis sahih tentang peristiwa ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Dibiarkanlah Ka'bah hingga diruntuhkan oleh Zulkarnain dari Habasyah. Ia akan merobohkannya dan mencabut batunya satu persatu." Hadis riwayat Bukhari. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan Ka'bah dihancurkan? Imam An-Nawawi menjelaskan, karena pada saat itu tidak ada lagi yang berhaji atau mengagungkan Ka'bah. Kiamat sudah sangat dekat dan hukum-hukum syariat pun sudah terangkat. Inilah tanda akhir kehidupan dunia. Ka'bah hancur, Islam tinggal nama, dan manusia menunggu sangkakala Israfil. Peristiwa besar sebelum kehancuran Ka'bah. Sebelum Ka'bah dihancurkan akan terjadi munculnya Imam Mahdi, memimpin umat Islam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam
untuk membunuh Dajjal. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj membuat kerusakan di bumi, serta angin lembut yang mencabut ruh orang beriman, sehingga hanya orang jahat yang tersisa di muka bumi. Inilah akhir zaman sesungguhnya. Kondisi dunia pada saat itu, masjid-masjid kosong, tidak lagi digunakan untuk sholat. Al-Quran diangkat dari dada manusia, tidak ada yang menghafal atau memahami. Manusia kembali menyembah berhala, tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah. Inilah kondisi manusia saat Ka'bah dihancurkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran besar dari kehancuran Ka'bah. Ka'bah yang mulia saja hancur, apalagi kehidupan dunia lainnya, semuanya akan lenyap. Ka'bah adalah simbol tauhid. Jika manusia meninggalkan tauhid, Allah tidak segan mencabut nikmatnya. Saat Ka'bah dihancurkan, maka kiamat besar tinggal menunggu tiupan sangkakala pertama. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Perkuat iman dan tauhid, bersiap menghadapi fitnah akhir zaman. Perbanyak amal soleh sebelum ajal menjemput, dan jangan tertipu gemerlap dunia karena semua akan hancur. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ka'bah adalah rumah Allah yang dimuliakan. Namun, pada akhirnya, ketika manusia tidak lagi beriman, Allah izinkan Ka'bah dihancurkan sebagai pertanda bahwa dunia akan berakhir. Jadi itu pembahasan di video kali ini, kisah kehancuran Ka'bah menjelang hari kiamat nanti. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.